Bali pun saya tinggal di desa, juga punya pertanian organik yang sampai sekarang juga masih jalan. Nggak jauh-jauh dari sana lah, bagaimana saya coba melihat hubungan antara agama yang saya imani dengan isu-isu lingkungan. For some people, profit is the main goal of a business. But for Bumi Langit, business is not just about profit, but also about how to live in harmony with nature, without taking everything to excess. Ceritanya yang memulai tempat inilah ya. Saya pindah kemari itu tahun 2006 mulai mukim. Kalau tanahnya sendiri mungkin saya beli sekitar 2003 ya. Dari 2006 sesudah gempa besar di Jogja, saya pindah kemari karena di Jogja kebetulan tempat kami juga udah nggak layak untuk dihuni, dan di sini sudah ada satu rumah yang terbangun, biarpun belum selesai akhirnya kami pindah. Jadi pelan-pelan ya kami mulai hidup di sini karena memang niat saya sebetulnya pindah saya dari Bali ke Jogja itu ada beberapa agenda. Jadi agenda pertama itu adalah mendalami Islam sebagai panggilan dalam hidup saya pertama. Kedua ya mencoba menjalin hubungan baik dengan alam ya, karena dari dulu saya memang dekat dengan alam. Di Bali pun saya tinggal di desa, juga punya pertanian organik yang sampai sekarang juga masih jalan. Jadi akhirnya nggak jauh-jauh dari sana lah, bagaimana saya coba melihat hubungan antara agama yang saya imani dengan isu-isu lingkungan. Bumi Langit itu punya kelebihan, yaitu memberikan wadah, di mana wadah dalam arti memang areanya cukup besar, sehingga kami pun sebagai volunteer tuh bisa menerapkan apa yang memang ingin diajarkan. Nah, dalam arti diajarkan adalah bahwa di sini kan emang ada pelatihan permakultur ya. Jadi kita bisa menerapkan secara langsung gitu apa yang kita terima teori, dan nggak hanya menerapkan tapi juga merasakan manfaatnya langsung di kami gitu sih. Jadi ya sebelum pada akhirnya kami masing-masing mempunyai kebun sendiri, ya kami yang masih stay kebanyakan memang karena itu gitu, belajar tentang itu, eksperimen. Principles of good ethics towards nature by utilizing everything that nature has provided without overdoing it. Iskandar created a restaurant called Warung Bumi. Ya kalau Bumi Langit ini kan sebagai nama baru belakangan ya. Jadi sesudah kami tumbuh dari sebuah ya unit kehidupan keluarga ya yang menerapkan prinsip-prinsip tertentu, menjadi daya tarik bagi teman-teman untuk datang ke sini, untuk ikut menikmati suasana hidup kami, pemikiran-pemikiran yang saya renungkan, juga terkait dengan Islam yang saya pahami. Dan sampai akhirnya itu menjadi sesuatu yang berpotensi untuk menjadi sesuatu untuk dinikmati lebih luas oleh masyarakat. Jadi akhirnya bagi teman-teman yang hadir kemari, mereka yang ingin lebih sering datang kemari, tidak sebagai tamu, karena selama ini kan sebagai tamu, ikut makan di rumah, ikut merasakan suasana rumah tangga kami. Akhirnya mereka yang mendesak, kamu kenapa nggak bikin warung aja supaya kita bisa lebih sering kemari, bisa menyuruh teman-teman datang juga kemari, tidak, kalau orang Jawa bilang tidak pekiwuh, tidak risih, karena
Kalau belum kenal datang kan nggak enak. Jadi akhirnya kami memberanikan diri untuk membuat warung. Tapi sebenarnya prinsip warung kami juga ingin mengawal proses bagaimana kita bisa memastikan semua yang kita sajikan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi berdasar dari proses yang baik, ya. Faiz itu menurut saya dia berarti untuk membuat tempat seperti ini sudah jelas berarti orangnya sangat bukan hanya sekedar kerja keras, tapi saya tidak tahu dia punya dorongan yang sangat kuat. Entah apa itu dorongannya, gitu kan. Dan menurut saya itu hal yang sangat perlu dihargai dari Pak Iskandar dan juga mungkin dari orang-orang lain yang bergerak di bidangnya masing-masing gitu, bahwa ada motivasi yang besar sampai mampu tidak hanya membuat tempat untuk dirinya tapi juga tempat untuk orang lain dan siapa saja gitu. Kita sendiri sudah mengetahui bahwa untuk warung kita harus bergantung kepada sumber-sumber dari luar kebun kita, ya. Kita nggak mungkin bisa menanam beras di sini misalnya, padi. Jadi kita bagaimana meng-outsource atau mencari sumber-sumber petani yang baik. Dan di sini yang menjadi penting adalah networking. Siapa yang membuat tahu yang baik, siapa yang membuat tempe yang baik, jadi ini semua justru menjadi sebuah jalinan, ya, saling mendukung kita dalam rangka kita menegakkan kebaikan. Jadi di musim-musim tertentu di mana kita bisa menanam, ya tentu kita akan mengutamakan menggunakan produk-produk kita. Di musim-musim di mana kita tidak bisa memproduksi, kita menggunakan produk-produk yang kita anggap dilakukan dengan benar oleh saudara-saudara kita di tempat lain. Misalnya kalian tadi lihat kita di sini, saya piara sapi. Sebenarnya piara sapi itu lebih dalam sebuah niat untuk mendidik bahwa kita sebagai bangsa sudah begitu bergantung dengan susu. Jadi susu ini sendiri kalau kita mau jadikan bermanfaat bisa, yaitu dengan difermentasi. Jadi keju, jadi yogurt, dan yang paling bagus adalah jadi kefir atau kefir, yaitu karena kefir itu mempunyai jumlah bakteri yang jauh lebih kompleks daripada yogurt. Nah, kalau yogurt hanya 4, kalau kefir itu bisa 200-an lebih jenis bakteri koloninya. In the beginning, Bumi Langit was Iskandar's mission to introduce an agricultural concept called permaculture. This concept has taught many people how to create a peaceful living environment without harming nature outside or inside of us. Permakultur itu sebenarnya bukan sebuah ilmu yang baru, ya. Itu sebuah kearifan di zaman ini yang terkait dengan kearifan masa lalu, ya. Jadi bagaimana orang-orang di masa lalu itu tidak pernah melihat hidup ini secara parsial, secara fragmented, di mana kehidupan ini dilihat secara utuh, ya, holistik, atau kalau dalam Islam dibilang kafah. Jadi kita tidak bisa melihat hidup itu hanya sebagai satu bidang-bidang yang terpisah. Nah, yang bisa mengikat kehidupan ini secara utuh tanpa terpisah-pisah adalah dalam konsep di barat, di mana permakultur ini timbul sebagai reaksi daripada kehidupan yang menjadi semakin segmented dan semakin individual. Itu yang dipakai untuk mengikat adalah konsep etika, ya. Jadi etika itu menjadi sebuah titik pijak dalam kita melihat kehidupan, ya. Kalau dalam bahasa saya,
saya lebih condong untuk mengatakan itu adalah akhlak, ya, akhlak baik lah, akhlakul karimah. Jadi dengan adanya titik pijak tersebut, kita tidak bisa melihat hidup ini secara terpisah lagi, karena semua saling terkait, ya. Dan permakultur sendiri mempunyai 3 prinsip yang utama dalam titikan pijakan tersebut adalah peduli kepada bumi, peduli kepada manusia, yang kedua care for humanity, dan yang ketiga adalah fair share, berbagi yang adil. Jadi kita selalu kembali pada ukuran-ukuran yang sudah menjadi, ya kalau dalam Islam kan jelas ya, Allah menciptakan semua dengan ukuran-ukurannya. Jadi kita selalu harus kembali kepada fitrah, kepada ketentuan yang sudah menjadi hak. Jadi di hutan ada hak kita, di laut ada hak kita, di dalam bumi ada hak kita, di dalam diri kamu ada hak saya, dalam diri saya ada hak kamu. Tapi semua hak-hak kita ini terukur. Tetapi dalam kehidupan modern ini, di mana individualisme itu menjadi titik pijak yang terlalu dominan, kita cenderung bahkan kita dipaksakan untuk berlebih, mengambil sesuatu lebih daripada yang menjadi hak kita yang berada di alam maupun pada manusia lain. His mission in introducing the concept of permaculture has attracted the attention of many young people. Some of them even decided to become volunteers at Bumi Langit Institute. Perkenalkan, nama saya Adi, umur saya 28 tahun sekarang dan saya di Bumi Langit sebagai volunteer. Sudah 2 tahun saya volunteer di sini. Saya awalnya 5 tahun lalu saya ikut kursus PDC namanya, PDC di Bumi Langit, dan setelah itu balik ke Bali 2 tahun lalu diajak lagi main ke sini sama si yang mengajar kursus PDC itu. Awalnya sebelum memilih ke Bumi Langit itu memang ada keputusan pribadi lah, bahwa aku kasarnya aku mau hidup sehat, nah kayak gitu aja. Cuma itu, tapi nggak tahu langkahnya apa. Jadi cuma itulah harapanku, dan banyaklah kejadian yang membuat aku berakhir di sini gitu. Ternyata ada temen yang ngerekomendasiin lah gitu. Aku nggak tahu tempat ini apa, Pak Iskandar tuh siapa, udah ngapain, pokoknya kesini aja gitu kan. Nah, mungkin karena saya awal-awal kesini tidak punya tujuan, jadi saya terbuka ke segala hal. Jadi lucunya mungkin orang kalau mikir Bumi Langit atau gitu pasti mikirnya berkebun atau apa, tapi saya justru di sini belajar ngelas, belajar main kayu, juga belajar banyak hal lah yang sebelumnya nggak kebayang bakal belajar itu, tapi karena saya kesini tuh tidak berekspektasi apa-apa sebenarnya. There are many ways to teach kindness. Likewise, in teaching the concept of permaculture to many people. One of the ways that Iskandar teaches his beliefs is by holding a permaculture design course. Kalau kami sebetulnya pelajaran itu kan ada yang sifatnya konseptual, yang satu pemikiran seperti apa yang baru kita bicarakan ini, dan ada juga yang praktikal ya. Jadi bagaimana kita mencoba menciptakan sebuah lingkungan hidup dengan keberagaman, ya. Sebab keberagaman itu semakin beragam sebuah tatanan kehidupan itu semakin sustainable, semakin barokah dalam bahasa agama. Jadi justru kalau kita hidup dalam sebuah tatanan kehidupan di mana tidak ada keberagaman, itu biasanya justru itu tanda bahwa tidak ada barokah di dalam, atau tidak ada sustainability dalam tatanan tersebut. Jadi di sini kami melakukan setahun itu 3 kali atau 4 kali sebelum COVID ini, karena COVID ini tahun ini baru kami melakukan satu kali.
itu apa yang disebut Permaculture Design Course atau disingkat dengan PDC. Itu sebuah pelatihan tentang bagaimana kita bisa belajar memposisikan diri kita bersama alam atau di alam secara benar. Dalam arti kata etika kita kepada atau akhlak kita kepada tanah bagaimana, akhlak kita kepada tanaman bagaimana, akhlak kita kepada air bagaimana, atau sama matahari sebagai unsur-unsur alam yang berada di seputar kita ini, kita harus bisa menjalin sebuah hubungan yang baik, karena dengan hubungan yang baik itu justru kita akan mendapatkan input yang tidak terhingga ya, yang bisa menjadi apa ya, sebetulnya menjadikan kita, kalau dalam konteks agama, bagaimana sih cara kita untuk menjadi khalifah fil ard, menjadi orang yang bertanggung jawab untuk menjaga bumi ini. Jadi bukan orang yang bisa cara untuk menanam kebaikan, ya, bukan justru yang kita lakukan sekarang adalah menebar kerusakan dengan mengambil sesuatu dari alam yang bukan hak kita. Developing a business as well teaching a virtue is not easy. There are many challenges that Iskandar had to go through, especially in making local residents aware of the importance of living side by side with nature. Sebetulnya kalau tantangan, kalau cobaan tentu ada, tetapi justru saya merasa karena untuk saya pribadi ya, karena ini adalah sebuah perjalanan ya, kalau kita anggaplah ini dalam bahasa agamanya, bagi saya ini adalah jihad saya, bagaimana saya ingin hijrah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk ya, untuk mempunyai sebuah jalinan hidup yang lebih baik dengan alam ya. Jadi ini sebetulnya kalau sulitnya pastilah, namanya orang perjuangan ya, tapi kalau kita seneng kan tidak terasa sulit gitu. Dan ini juga nggak terasa, tentunya udah hampir 20 tahun saya hidup di sini kan begitu ya. Jadi mungkin saya bisa katakan bahwa yang paling sulit justru adalah menyadarkan masyarakat desa tentang konsep-konsep kehidupan sustainable ya, yang kehidupan yang saya coba terapkan di sini, karena masyarakat desa dalam tanda kutip petani yang kita temui sekarang, mereka kan notabene 40-50 tahun terakhir ini terkondisi betul dengan penggunaan kimia dalam produksi pertanian mereka ya. Jadi mereka itu seakan-akan tidak melihat cara lain untuk bisa menjadikan alternatif untuk bisa menggantikan ya. Tapi kalau untuk anak-anak muda yang dari kota ya, atau mereka yang justru sudah ingin siap untuk mencari atau melakukan perubahan, justru melihat tempat ini sebagai sebuah tempat untuk mereka belajar ya. Jadi saya menganggap bahwa lebih sulit untuk menyadarkan orang desa tentang bagaimana hidup yang benar ya, daripada orang kota yang memang sudah siap untuk berubah mencari kebenaran. Bumi Langit is not just a place that teaches about living in harmony with nature, but also a place that offers million experiences on how humans can be friends with nature. Kegiatan saya kebanyakan karena sama tanaman, jadi momen seru saya adalah melihat tanaman itu gitu. Saya punya kebiasaan kalau saya nanam sesuatu, saya gambar dari mereka lahir sampai besar, sampai jadi biji lagi, dan itu kayak kok bisa
Nah ini kebetulan kok bisa ya dari satu sawi, ini dari satu sawi bahkan belum semua bijinya ya, baru setengah paling saya pangkas, itu ribuan gitu loh. Saya tuh kayak di kota kok nyari sayur susah, padahal di sini kok kayak berlebihan bijinya gitu tuh, kayak hal-hal kayak gitu yang buat saya agak bersyukur saya sebelumnya orang kota jadinya gampang takjub gitu sama kayak gini. Mungkin buat yang udah biasa-biasa gitu ya, cuma saya kayak kok bisa gitu kan, kayak ajaib banget gitu. Nah itu sih tuh hal-hal momen seru yang karena di Bumi Langit ini nanemnya agak liar ya gitu. Kalau bisa kelihatan kan pohonnya rapet lah, ada yang ngerambat gitu-gitu. Jadi itu permainan keliaran itulah yang seru gitu. Bersama orang-orang yang orangnya juga liar, datangnya macam-macam. Nah itu sih pertemuan itu seru buat saya. As someone who is considered a teacher, Iskandar has a mission about what young people should do with their lives and with the universe. Ya harus berani menjadi satria, harus berani bersusah-susah, harus berani ini memang kontradiktif ya, karena industri itu kan justru memperlemah kalian ya. Semakin kalian lemah, semakin kita lemah lah, supaya tadi sebutannya kan anak-anak muda, tetapi sebenarnya pada diri saya juga berlaku. Semakin kita manusia ini lemah, semakin untunglah si industri. Betul nggak? Iya dong. Semakin kita kehilangan kedaulatan, ya, semakin untung mereka. Jadi sebenarnya yang harus diperjuangkan adalah merebut hak untuk sehat, merebut hak untuk bisa dengan jadi orang yang sabar, menuntut hak untuk bisa menciptakan keindahan ya, yang universal loh, bukan keindahan yang bukan yang subjektif tapi yang objektif. Bagaimana kita bisa menciptakan kemuliaan, kerendahan hati, itu semua kan hak kita. Nah, hak itu kan hilang ya. Ini kan sesuatu yang mestinya paling nggak kalian harus pertaruhkan ya. Kalau kalian sendiri tidak berhasil mendapatkannya, apa yang kalian akan berikan pada anak-anak kalian nantinya? Anak-anak kalian akan menjadi generasi yang lebih remah daripada kalian, ya, yang lebih banyak penyakitnya, yang lebih banyak. Ya udahlah, kita sendiri dihidup di zaman yang amat menarik, karena kezaliman ini semakin hari kan semakin nyata. Bukan sesuatu yang abstrak gitu loh. Ini mau ke depan, ini mau kemana gitu. Jadi mulailah sebenarnya kita menempa diri kita sendiri, dan menempanya itu dengan makanan. Nah, kalau saya ibaratkan ya, kita hidup di sungai. Sungai ini kita berada di sungai, kita nggak bisa keluar dari sungai. Semua kita berada dalam sungai. Tapi tempat yang aman sebetulnya malah justru keluar di sungai, berada di tepian sungai. Oke lah, kita nggak bisa keluar dari sungai, kita masih mengalir, tapi jangan hanyut. Nah, kalau kita nggak hanyut itu kan di sungai kan ada tempat-tempat yang tenang ya. Di sinilah kita jangan menjadi orang-orang yang hidup dalam mainstream yang hanyut dalam kenikmatan tawaran-tawaran yang dilakukan oleh industri, oleh media yang membuat kita makin lama makin lemah. Jadi kita berada di daerah-daerah yang tenang. Nanti ada banjir, kita katut lagi nih. Nah, tapi kita kan karena sudah mempunyai mekanisme bertahan yang lebih kuat, otomatis kita nanti menepi lagi. Itu namanya cobaan lah. Sampai kita punya target, kira-kira nanti aku umur 35, aku pengen pulang ke kampung. Ya, aku pengen punya hidup sendiri, aku pengen punya sesuatu yang bagus yang aku berikan pada anak-anakku, pada cucuku. Itu kan sebagai cita-cita yang harus ditaruh di depan gitu loh. Tapi kita semua kan nggak bisa lepas nih dari sungai yang kita nggak tahu nih mau dibawa kemana kita ya. Kita semua rasanya kan kayak aman-aman aja. Tapi sekarang kan makin khawatir nih. Nah, mau dibawa kemana nih, hidup 10 tahun lagi kayak apa kalau sekarang aja udah kayak gini kan. Nah, jadi ya kira-kira seperti itulah.